Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi di podcast Konsumen Bicara dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Ya, kembali bersama saya Luciana Duyanti dari Komisi 2. Saat ini spesial sekali saya ditemani oleh Bapak Dr. Nofriansyah, Bapak Mufti Mubarok, Ketua BPKN RI, kemudian juga ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang berasal dari Komisi 6 DPR RI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Semua penonton konsumen bicara. Betul, iya. Kita panggilnya biasa di Sobat Konsumen nih Bu Rieke. Sobat konsumen. Iya. Baik, Sobat Konsumen memang sedang ramai sekali marak di masyarakat, terutama ada beberapa kasus yang memang sedang viral saat ini. Maka kita BPKN mengangkat isu terkait dengan kasus mafia tanah yang semakin marak di Indonesia, dan juga apa sih kenapa hubungannya dengan BPKN? Karena kita ingin memberikan informasi terkait hak apa saja yang wajib bisa diketahui oleh konsumen kita di Indonesia. Baik, saat ini pandangan Ibu Rieke nih terhadap kasus yang lagi viral, Bu. Fenomena saat ini sebenarnya apa nih pandangannya, dan bagaimana marak isu itu bisa terjadi nih, Bu? Sebenarnya pertama kasus sengketa lahan, khususnya yang terindikasi beririsan dengan mafia lahan itu sendiri atau mafia tanah, itu seperti fenomena gunung es. Jadi apa yang mencuat ke publik itu adalah hanya sebagian kecil saja dari gunung es yang sebetulnya di bawahnya ini belum terangkat gitu ya. Dan ini adalah kasus yang berpuluh-puluh tahun terjadi semenjak Indonesia berdiri. Jadi mau 80 tahun gitu. Persoalan tanah ini bukan sesuatu yang hanya terkait jual beli antara pemilik tanah dan konsumen begitu. Tapi kita harus melihat perspektif lebih besar lagi, karena ini adalah Badan Perlindungan Konsumen yang juga saya kira adalah bagian dari institusi negara. Oleh karena itu di dalam konteks pemahaman bahwa tanah itu adalah sesuatu yang terkait sebagai entitas sebuah negara, di situ ada makna kedaulatan, pertahanan, keamanan, dan ada hak konstitusional rakyat atas tanah. Dan tanah itu harus menjadi sesuatu prinsip pertanahan kita. Hukum pertanahan kita adalah tanah bukan hanya sekedar milik personal, tetapi di dalam kepemilikan tanah dia memiliki unsur tanah memiliki fungsi sosial begitu. Nah, oleh karena itu persoalan yang beberapa saat ini sedang saya tangani, menurut saya menjadi penting kiranya. Pertama adalah dibaca di dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, perintah konstitusi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga semua persoalan, termasuk persoalan tanah, termasuk persoalan perlindungan konsumen, dalam hal ini kaitannya konsumen ketika dia membeli tanah dan sebagainya, begitu ya. Itu harus dilihat di dalam konteks hukumnya, payung hukumnya, di mana payung hukum itu telah diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. Saya tidak akan bosan mengingatkan kita semua, karena kita sering lupa bahwa Indonesia negara hukum. Seolah-olah, gue nggak mau ada kaitan sama hukum, nggak bisa. Gue nggak mau ada kaitan dengan politik, nggak bisa. Karena hukum itu adalah produk keputusan politik yang disebut dengan regulasi. Dan DPR adalah lawmaker, regulator, legislator ya, sebagai legislator yang membuat produk legislasi yang disebut dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. Saya selalu ingatkan baca pasal 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 dan 2 maksud saya. Di pasal 7 ayat 1 itu ada hierarki peraturan perundang-undangan. Dari mulai konstitusi, kemudian juga TAP MPR, setelah itu ada undang-undang atau perpu, dan kemudian di bawahnya ada peraturan presiden, dan terus sampai peraturan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ayat 2-nya tidak kalah penting. Ayat 2-nya adalah jenjang hierarki di ayat 1 itu tidak boleh melampaui yang hierarki di bawah, tidak boleh melampaui yang di atasnya. Ini menjadi penting dalam konteks bukan hanya persoalan tanah, tetapi juga dalam perlindungan konsumen. Yang ini sedang kita bahas, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mudah-mudahan tidak terlalu lama begitu ya. Tahun kedua periode inilah harus selesai. Jangan terburu-buru juga, karena konteksnya juga harus melihat bagaimana perkembangan konsumen di era digital, geopolitik, geostrategi,
dan kemudian ada proxy war dan sebagainya. Balik lagi ke persoalan tanah. Persoalan tanah ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan dan fundamental. Undang-undang tentang pokok-pokok agraria, undang-undang UUPA ya, Bapak tahu ya, UUPA itu menjadi basis dasar tentang perspektif tanah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dan sampai sekarang, meskipun itu undang-undang tahun 1960, bukan berarti tidak berlaku. Nah, ini yang kadang perspektif hukum ini, dan saya paling gelisah kalau yang melupakan adalah para pejabat negara. Kenapa saya katakan demikian? Balik lagi dalam persoalan tanah, dan kemudian kita dalam skup yang lebih besar pulau. Bagaimana keputusan seorang menteri, misalnya, bisa melupakan hierarki di dalam misalnya kasus Pulau Aceh. Yang kemudian itu ada bukan hanya undang-undang tentang pokok agraria ya, tapi kemudian juga ada undang-undang tahun 1956 tentang bagaimana desentralisasi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Dan undang-undang itu masih berlaku meskipun itu terjadi adalah keputusan 1956. Selama belum dibatalkan oleh undang-undang yang baru atau tidak dianulir oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, setiap peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang karena levelnya di atas, ini tidak bisa digugurkan dengan hierarki yang di bawah. Apalagi keputusan menteri itu tidak ada di dalam hierarki paling utama sebetulnya. Nah, oleh karena itu peraturan perundang-undangan cukup banyak. Saya sedang juga memperjuangkan misalnya kasus Semansa Bandung. Ya, ini ada kasus yang juga sangat ironis menurut saya, dan ini menyangkut sekolah negeri. Sekolah negeri milik negara di tanah negara. Betul memang bahwa itu miliknya adalah suatu perkumpulan atau organisasi, tapi itu organisasi zaman Belanda. Yang kemudian setelah kita merdeka, ada proses bahwa organisasi itu dianggap terlarang. Dan juga sudah ada catatan di notaris dan sebagainya bahwa organisasi tersebut ya memang sudah terlarang, sudah dibubarkan. Lalu kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan berlaku sampai sekarang, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria, itu asetnya kemudian dinasionalisasi menjadi aset negara, menjadi tanah negara. Kemudian jadilah sekolah rakyat, sekolah negeri gitu. Tiba-tiba ini keluar keputusan notaris di Kota Bandung bahwa si organisasi itu berdiri lagi. Dan si notarisnya ini dan kantor si organisasi quote-unquote terlarang ini alamatnya di kantor notaris. Dan aktanya dibuat hari Minggu. Nah, ini perlindungan konsumen juga sebetulnya ya. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke Petun, pengadilan tata usaha niaga di Bandung. Herannya para majelis hakim itu kemudian mengabulkan tuntutan dari si quote-unquote yang merasa sebagai ahli waris organisasi yang sebenarnya sudah dibubarkan. Dan celakanya lagi menang. Kami sedang berjuang di tahap kasasi. Yang sudah kalah tapi belum inkrah adalah Semak Dago. Ini di kawasan strategis ya. Karena semua bangunan heritage itu tentu saja saat ini sudah berada di posisi kawasan-kawasan strategis dan pasti mahal begitu. Dan celakanya ini sudah ditetapkan sebagai bangunan heritage gitu. Mau diapain bangunan itu? Dan saya mengatakan bahwa pentingnya adalah ya kita harus mengawal. Mengawalnya sampai mana? Saya bilang ini bukan hanya persoalan satu sekolah. Kalau kalah ini dibanding, Pak Kepala nih, bayangkan ini akan jadi jurisprudensi bangunan-bangunan heritage lain asal ada orang ngaku itu punyanya mbah gue, uyut gue zaman dulu gitu. Lalu kemudian ada indikasi dengan mafia tanah notaris, lalu kemudian di backup oleh mafia peradilan, selesailah. Itu bisa kemudian tanah itu diakui. Dan ada juga kasus untuk perorangan misalnya di Dumai. Saya sedang mengawal Bu Inong, sedang dalam proses persidangan. Entah gimana juga sama sebetulnya kalau ini.
jangankan yang personal, Mbah Tupon, kemudian Bu Inong di Dumai, lalu kemudian Bu Endang yang kanker stadium 4 ketika saya berbicara langsung, yang akhirnya beberapa waktu meninggal begitu, dan sampai sekarang sertifikatnya belum balik. Kenapa saya ceritakan soal Semansa? Jangankan urusan sengketa lahan yang private, yang personal, ya, mafia tanah ini. Orang yang, saya nggak habis pikir, yang Semansa Bandung itu kan berarti lawan mafia tanah, indikasi mafia tanah melawan negara. Negara bisa kalah. Bisa kalah. Jadi saya akan bertarung untuk kasus Semansa Bandung karena buat saya negara tidak boleh kalah. Kalau negara kalah di dalam kasus ini, maka yang masalah personal, sengketa lahan yang personal, habis semuanya. Orang negara aja bisa kalah. Pembukaan yang cukup panjang saya kira. Ya, ya pastinya, tapi informasinya menarik, jadi banyak sekali. Menarik, penting dan genting. Betul. Konsumen juga banyak yang belum tahu terhadap kasus-kasus yang sedang diangkat oleh Bu Rike ini gitu. Penting dan genting kata Bu Rike kan gitu. Jadi memang persoalan mafia tanah ini memang di pengaduan kami cukup banyak sekali kan. Banyak. Artinya apa? Bahwa ini penting dan genting. Sekali lagi ini garis bawah bahwa yang menarik bagi kami penting dan genting. Ini kita lanjutkan supaya lengkap kan gitu. Bahwa ada rekayasa tingkat tinggi yang dilakukan oleh 7 elemen dari persoalan pertanahan ini, mulai dari rekayasa pemilik, kemudian ahli waris, kemudian lurah, camat, notaris, semua sampai BPN, sampai pada aparat-aparat yang terlibat. Jadi 7 elemen ini saya kira yang menjadi biang kerok dari persoalan rekayasa tingkat tinggi. Karena ini rekayasa semua, tidak ada sesuatu yang substantif. Maka usulan kami tentu dari hasil pengaduan itu kita rekor muri 3 kali dari kasus pertanahan kan gitu. Jadi yang pertama adalah kalau orang membeli rumah atau membeli tanah itu seperti membeli mobil kan gitu, jelas pemiliknya, STNK-nya, BPKB-nya, kemudian fakturnya. Kalau ada 3 persyarat itu, maka itulah pemiliknya kan gitu. Tapi persoalannya kan kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga para mafia atau para MKB namanya, makelar belanti itu banyak sekali dalam proses ini, karena semua berperan sebagai kepentingan dalam tanda kutip mendapatkan uang kan gitu. Dari proses peradilan pun itu juga rekayasa tingkat tinggi kan gitu. Kita belum percaya penuh bahwa pengadilan ini kemudian tidak menjadi bagian dari rekayasa itu. Maka kami sangat penting dan penting Bu Rike bahwa persoalan ini harus kita selesaikan bersama, tidak hanya DPR tapi juga stakeholder kita terkait dengan peradilan ini. Maka peradilan pertanahan itu penting kan gitu, supaya nanti ada jelas seperti peradilan 6 lembaga peradilan yang sudah ada Bang Nobri ya, sudah ada peradilan khusus. Jadi urusannya jangan masuk peradilan umum. Kalau peradilan umum saya kira tahu lah kita bagaimana kemudian peradilan umum ini menjadi sesuatu yang panjang, lama, dan tentu tidak selesai kan, sampai PK3 pun muncul kan gitu. Artinya peradilan khusus kita dorong Bu Rike untuk bagaimana kemudian di DPR kemudian menjadi keputusan, dan ini bisa diselesaikan banyak kasus-kasus gunung es yang saya kira tidak hanya kasus-kasus yang penting dan genting tapi persoalan di masyarakat. Saya kira tiap hari kita menyaksikan bahwa isi berita Indonesia itu kan cuma darah dan air mata. Yang paling menonjol adalah kasus pertanahan, karena memang ketika masalah tanah dan rumah ini menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Ini kan substantif sekali kan gitu. Itu barangkali catatan kita. Baik, saya mewakili masyarakat nih Bu Rike nih. Pasti bertanya-tanya ya Bu ya, kenapa sih mafia tanah ini nggak kelar-kelar gitu loh Pak? Semakin tahun malah, apalagi sekarang kan udah dokumen elektronik yang diangkat oleh ATR BPN gitu ya. Nah, sebenarnya akar permasalahannya apa? Apakah ada celah dari regulasi itu sendiri, atau ternyata ada lemahnya pengawasan gitu ya? Kita sebagai pemerintah ini kan pastinya bagian dari pengawasan juga nih Pak nih. Nah, justru atau ada faktor lain nih kira-kira Bu Rike, dari kacamata Bu Rike sebagai anggota Dewan? Satu hal yang penting, atau kalau ditanya anak-anak Gen Z sekarang, satu kalimat hari ini gitu. Satu kalimat hari ini untuk mafia tanah. Kenapa nggak kelar-kelar gitu ya? Selama negara dengan semua institusinya, termasuk juga institusi legislatif ya. Selama negara, saya ulangi, selama negara terindikasi menjadi bagian dari makelar mafia tanah, maka tidak akan pernah selesai.
Dengan statement itu berarti ada dua hal penting, bagaimana supaya cepat selesai, supaya berkurang, supaya tidak terulang. Tentu saja balik perspektif kita Indonesia sebagai negara hukum. Ada dua entitas atau mungkin nanti 3 entitas penting yang harus clear and clean. Pertama adalah negara sebagai negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, artinya aparat penegak hukum ini menjadi hal yang sangat krusial, termasuk di dalam berbagai kasus penegakan hukum bagi konsumen. Mau itu namanya sekarang kosmetik tuh, isu kosmetik ya, dalam semua. Selama aparat penegak hukumnya bisa benar-benar menjadi aparat penegak hukum bagi tegaknya keadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kasus akan berkurang. Yang kedua adalah legislatornya di setiap tingkatan. Karena legislator itu tugas pertamanya adalah politik legislasi, membuat peraturan perundang-undangan. Dan DPR RI membuat undang-undang. Lalu kemudian DPRD membuat perda, dan kemudian juga sama-sama memiliki tugas pengawasan, politik pengawasan. Selama lawmaker-nya melakukan politik legislasi dan politik pengawasan yang itu mencerminkan negara hukum yang berkeadilan, itu juga penting. Dan yang terakhir adalah tentu saja pemerintahan pusat dan daerahnya. Ini harus betul-betul memberikan suatu ruang afirmatif bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi yang ini terkait juga dengan sistem demokrasi kita. Saya sering mengkritik bahwa demokrasi itu bukan hanya sekedar kalian bebas mengungkapkan pendapat, jangan berhenti di titik itu. Juga untuk para konsumen. Negara yang benar-benar demokratis di dalam konsep negara hukum adalah negara yang memberikan ruang afirmatif action kepada rakyatnya, bukan hanya berbicara, tapi mengintervensi keputusan politik. Keputusan politik bukan hanya keputusan lisan, karena di dalam konsep hukum atau filsafat hukum, itu dipahami bahwa lisan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Yang memiliki kekuatan hukum adalah ketika keputusan itu suatu keputusan tertulis. Jadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kalau tadi mau ada pengadilan khusus, lex specialis ad hoc untuk terkait kasus pertanahan, maka itu harus membuka ruang aspirasi dari rakyat, bukan kehendak kemudian top down, tapi saya selalu menawarkan suatu hybrid system, top down and bottom up. Itu salah satu temuan di dalam disertasi saya yang sudah dibukukan, dan silahkan cek keranjang kuning di bawah ini. jualan. Jadi kurang lebih itu kenapa nggak pernah selesai? Ya selama 3 hal tadi tidak terpenuhi, maka nggak akan pernah selesai. Tetapi apakah kita harus berkecil hati? Jangan berkecil hati, karena ketiga hal tersebut adalah sesuatu yang tidak statis, tapi harus kita perjuangkan terus-menerus. Dan keberadaan Badan Perlindungan Konsumen menurut saya menjadi suatu entitas institusi negara yang penting dalam memberikan keseimbangan terhadap bandul adanya ketidakadilan di dalam kasus mafia tanah ini. Balik lagi, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepercayaan publik itu kemudian dilanjutkan dengan kita yang sedang membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meningkatkan secara hukum dasar penguatan Badan Perlindungan Konsumen ini. Karena kalau publik melapor tapi badan ini masih dalam posisi otoritas yang menurut saya lemah di dalam Undang-Undang tahun 99. Masih lemah. Publik mau ngadu pun emang bisa apa? Terus hanya mediasi, dan itu mendapat penghargaan MURI. Terus gue mesti bilang wow gitu. Karena bukan itu. Lembaga ini ada
bukan untuk, menurut saya juga, saya orang yang mungkin selalu mengatakan kita tidak membutuhkan award. Bukan award yang kita butuhkan. Kalau kita bekerja, termasuk saya bekerja seperti ini, mengadvokasi rakyat, ya emang udah kewajiban, gue udah digaji, kita ada sumpah jabatan. Apa sumpah jabatan kita yang terutama? Sama, yaitu setia kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian lembaga ini bagus, bukan sesuatu yang wow, enggak. Ya memang harus bagus. Karena kita semua sudah digaji. Gajinya dari APBN sama, bukan hanya DPR. Begitu juga, wah Bu Rike, ada yang mengatakan, Bu Rike nih hebat. Enggak, saya enggak hebat, saya hanya menjalankan sumpah jabatan. Nah, perspektif-perspektif kecil itu yang coba saya tawarkan di dalam medsos saya, di dalam podcast seperti ini, supaya itu menjaga kita. Sebagai pejabat negara, jabatan itu bukan untuk pride personal. Nggak ada gunanya. Mau, sekarang legasinya apa? Saya misalnya, legislator. Apa legasi saya? Kalau saya tidak bisa memproduksi produk legislasi, termasuk revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang benar-benar melindungi konsumen. Melindungi konsumen artinya memperkuat produsen. Nah, ini kan bukan hal yang gampang. Melindungi produsen yang kuat, yang paham akan perlindungan konsumen, itu tujuan saya. Sehingga kemudian bukan mendikotomi, menabrakan antara konsumen dan produsen, nggak bisa. Bisa kolaps industri nasional kita, berantem aja terus hal kayak gini. Nah, lalu kemudian harapan saya apa dong kalau gitu? Tadi ada kasus mafia tanah, itu hanya satu kasus. Tapi sebetulnya hal yang urgent juga adalah revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menjadi hal yang sangat penting. Saya akan lebih bangga ketika Badan Perlindungan Konsumen berhasil norma yuridisnya kita kuatkan. Itu legacy kita, Pak. Legacy kita. Itu kalaupun saya yang nggak harus bangga juga, emang tanggung jawab. Dasar hukum yang lemah terhadap institusi yang penting, makanya rakyat banyak yang ngadu ke sini, seperti juga ke ombudsman, seperti juga ke komisi yudisial. Saya kira kalau posisi Anda secara hukum lemah, maka politik anggaran negara pun akan lemah. Itu adalah sesuatu yang seperti tidak sengaja, tetapi sistematis. Nah, saya orang yang akan memperjuangkan Badan Perlindungan Konsumen ini untuk bisa berdiri lebih tegak, lebih kuat dengan norma yuridis yang jelas. Bagaimana posisi Badan Perlindungan Konsumen dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi oleh konsumen yang notabene adalah rakyat kita, termasuk dalam kasus mafia tanah. Kalau jangankan kasus mafia tanah, mafia skincare aja bisa apa? Tidak dihitung juga kan? Nah, tapi ini menjadi penting, Pak. Dalam, sekali lagi, menurut saya penguatan Badan Perlindungan Konsumen adalah penguatan terhadap pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Karena masalah perdagangan ini dengan situasi global yang sudah berubah fenomenanya, itu juga harus dibarengi dengan penguatan Badan Perlindungan Konsumen, yaitu rakyat kita, konsumennya. Apakah kita melindungi konsumen dari negara lain? Iya. Tetapi yang pertama harus kita lindungi adalah rakyat kita. Dan setiap negara harus melakukan itu. Pertama kali yang dilindungi adalah rakyatnya. Nggak salah, nggak masalah. Misalnya, bagaimana kita mengkritik sistem perdagangan China yang dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen kita gitu. Tapi mereka memiliki aturan regulasi yang sangat protektif terhadap konsumennya. Di Indonesia, misalnya dengan kaitannya Indonesia. Orang China di Indonesia memperjuangkan kepentingan rakyat China, benar atau salah? Benar. Orang Korea di Indonesia mementingkan kepentingan rakyat Korea, benar atau salah? Benar kan? Orang Amerika di Indonesia mementingkan kepentingan rakyat dan bangsa Amerika, benar atau salah? Ya benar. Yang salah itu kalau orang Indonesia
apalagi kita yang ada di institusi-institusi negara, tidak mementingkan, tidak memprioritaskan kepentingan rakyat kita sendiri. Salah. Benar atau salah? Ya setuju kan? Penting dan Ya, genting. penting dan genting. Di dalam perspektif itulah saya berharap Badan Perlindungan Konsumen, undang-undangnya direvisi, undang-undang perlindungan konsumen direvisi dalam perspektif terutama prioritasnya untuk melindungi rakyat Indonesia sebagai konsumen bukan hanya nasional, bukan hanya regional, konsumen global. Kalau kita melihat di BPN semenjak mulai digitalisasi terhadap sertifikat tanah, ini kan mulai muncul akhirnya kasus-kasus yang terjadi waktu secara manual dulu seperti itu. Nah, ketika ini ditemukan dalam beberapa kasus bahwa dalam satu tanah mungkin ada 2 atau 3 sertifikat yang muncul dari BPN hasil manual lama, ini kan penyelesaiannya kan kalau kita lihat di undang-undang UPA itu kan penyelesaian harus lewat pengadilan. Tidak lewat pengadilan maka tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat BPN. Nah, kami ingin meminta pendapat ketua BPN dan jika nantinya bagaimana trik atau pola untuk menyelesaikan case terhadap double sertifikat yang merugikan masyarakat, terus merugikan rakyat yang dilakukan oleh para mafia tanah ketika zaman manual dulu, sehingga bisa proses penyelesaiannya tidak terlalu berpanjang sangat panjang. Kita tahu sendiri bahkan ada PK 1, 2, 3 kalau ternyata seperti itu. Dan saya minta pendapat ketua dan pendapat berikutnya terhadap. Iya, terima kasih Bang Nofri. Jadi yang pertama terkait dengan perubahan manual ke digital kan gitu. Memang yang manual harus diselesaikan kan gitu. Karena ketika kita serukan kepada seluruh konsumen kalau mau membeli tanah itu sudah harus pecah sertifikat kan gitu. Ya. Ini salah satu lama konsumen, isu yang kita angkat. Bagaimana kemudian kalau sudah artinya sudah pecah menjadi milik pada publik itu atau miliknya kemudian berpindah kepada konsumen, itu biasanya clear kan gitu. Tetapi kalau kemudian belum pecah sertifikat masih gelondongan di rumah, beli apapun, itu masalahnya banyak karena bisa dianggunkan di bank, kemudian masih persoalan ahli waris, masih persoalan kepemilikan ganda, overlap dan sebagainya, sehingga banyak kasus perubahan misalnya tiba-tiba ada gugatan dan gitu, padahal sudah ada sertifikat ini, sudah miliknya pribadi, kemudian ada gugatan seperti disampaikan Bu Rike tadi, itu banyak sekali terjadi kayak gitu. Sehingga yang paling penting adalah menurut kami adalah seperti beli mobil, kita kalau transaksi kan gitu Bang Nofri ya, ada fakturnya itu makanya jelas kan gitu, riwayat tanahnya jelas, karena kalau sudah jelas jangan dibeli kan gitu. Yang kedua sudah ada BPKB-nya ini ya tentu dicek di BPN, kemudian ya tentu STNK-nya harus jelas kan gitu, karena tanah ini juga ada 3 itu misalnya, fakturnya itu ya sejarah tanah itu harus jelas, kemudian sertifikat, di atas sertifikat ini ada sejarah sertifikat dan sebagainya, sehingga kalau nggak kemudian terbukti ini ya tentu masih menjadi persoalan. Maka bagaimana kemudian upaya digitalisasi ini jangan kemudian yang masih lama itu, yang masih manual itu juga kita selesaikan, karena masalah yang lama ini sebenarnya yang paling penting dan penting gitu, karena overlap tadi sekali lagi ada 7 rekayasa tingkat tinggi dalam proses pertahanan ini, tidak hanya BPN tapi juga dari ahli waris, pemilik tanah, RT, RW, lurah, camat dan sebagainya. Kata Bu Rike tadi benar bahwa keterlibatan aparat negara ini menjadi biang kerok dari persoalan mafia tanah kan gitu. Kalau semua pejabat negara yang terlibat, saya bilang sampai RT ini kemudian terlibat, kalau masalah gilir itu kan masih kewenangan lurah kan gitu. Ini RT menjadi penentu, lurah menjadi penentu, maka kemudian lurah-lurah ini yang menjadi biang kerok kan gitu. Ketika masalah gilir ini tidak terselesaikan ya sampai ujungnya sertifikat ini juga overlap terus, bahkan bisa ribuan sertifikat muncul dari satu case kan gitu. Maka itu Bang Nofri benar bahwa dari transisi ke digital ini tentu yang pertama ya BPN harus lebih aktif kan gitu. Jadi kalau nggak aktif ya tentu yang lama-lama seperti itu. Dan ini seperti kalau kita mau ngecek rumah Bu Lucy misalnya, jelas ada nomor bagian miliknya Bu Lucy, yang selama ini kan kita nggak tahu, kita nggak bisa ngecek miliknya mau beli tanah di mana, dan itu mutlak penting dan genting. Dan kalau pemerintah masih cawe-cawe seperti itu ya tentu mafia masih banyak kan gitu, karena ini empuk sekali di sini kan gitu. Dan saya kira tadi kita bukan bicara ribet berikan, tapi juga kami dengan cara-cara kami bisa menyelesaikan kan gitu, tetapi ya tidak semaksimal yang bisa
eksekutorial, tapi bahwa ya minimal mereka terbayar, mereka kemudian terselesaikan, rumahnya bisa dipakai kembali, sertifikat bisa kembali dan sebagainya ya. Balik lagi sekarang tadi sistem digitalisasi dari persoalan akta kepemilikan lahan. Apakah itu sesuatu yang penting? Menurut saya, karena ini juga adalah salah satu bahan kajian di dalam disertasi saya sendiri tentang digitalisasi sistem pendataan. Jadi bagaimana adanya sistem digitalisasi di era digital itu selalu memiliki dua mata pisau. Ya, apakah itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang teknologi itu menjadi bagian dari proses untuk Indonesia menjadi negara yang merdeka, bukan hanya merdeka, tapi berdaulat, tapi dalam konsep tanah ini, kedaulatan ini memiliki penting juga keadilan dan kemakmuran di dalam konsep tanah yang juga kalau kita hayati ada di UU PA itu, apakah ini akan memperkuat sisi ini? Atau kemudian sistem digital ini menjadi satu pintu masuk semakin kisruhnya dan semakin melemahnya prinsip-prinsip konstitusional di dalam regulasi pertanahan kita dan penegakan hukum pertanahan begitu. Nah, saya ambil contoh, misalnya data-data yang bocor. Bagaimana bahwa proteksi security system dalam data kita itu menjadi masuk, kalau saya tidak salah, bahkan di bawah angka 10 besar kebocoran data di dunia. Itu salah satu 5 atau 10 besarnya itu ada Indonesia di situ. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan digitalisasi tadi akta sertifikat tanah itu menjadi tidak penting. Itu penting. Oleh karena itu saya sepakat, kali ini saya sepakat dengan Pak Ketua, maka sistem digitalisasi sertifikat tanah harus didampingi atau berjalan simultan dengan kemudian evaluasi terhadap data tanah yang dalam sistem konvensional. Jadi tidak bisa langsung mengatakan pindahin semua. Enggak. Ini harus berjalan simultan. Bisa orang aparatus negara kita banyak kok. Bagi aja tugas. Termasuk bagi sebagian tugas ke Badan Pelindungan Konsumen untuk mengevaluasi, mendata kasus pertanahan yang ada dari dulu sampai sekarang begitu. Karena kemudian kejahatan atas isu pertanahan ini juga berjalan lewat era digital. Saya ambil contoh, jangankan tanah personal, tiba-tiba diumumkan bahwa pulau di mana tuh? Pulau di mana yang dijual panjang apa? Bukan, sama di googling. Yang lagi rame itu dijual, mungkin adik-adik bisa bantu. Itu dijual lewat online. Oh iya, lelang terbuka. Iya, lelang terbuka. Lalu kemudian ada indikasi yang mengatakan, ya kalau tanah kosong tidak produktif, kenapa tidak dilelang saja? Wah, itu dari pejabat negara, hancur Republik ini. Ya, dan kemudian menurut saya sistem OSS online single submission itu juga menjadi sesuatu yang tidak dikaitkan dengan masalah digitalisasi sertifikat tanah. Karena beberapa kasus sertifikat tanah dan kemudian itu diakuisisi terutama oleh korporasi itu melalui OSS, online single submission. Contoh kasus bagaimana bukan hanya kepemilikan tapi alih fungsi lahan. Misalnya di Bali tiba-tiba dimiliki orang asing, daftarnya lewat OSS. Kemudian juga kasus judi online, bukan judi online. Itu nanti kita bahas lagi. Nah, tapi kasus-kasus tanah itu lewat OSS termasuk yang kalau dilihat ya sistem itu. Nah, artinya saya sepakat bahwa di era digital itu harus ada digitalisasi akta sertifikat tanah
Tetapi di sisi lain, kalau bisa berjalan beriringan, ini harus benar-benar di tracking. Akta yang asli, sertifikat yang asli itulah yang kemudian didigitalisasi dengan akta yang asli konvensional itu menjadi bagian di dalam archive dari akta digital. Jadi bukan hanya yang barunya digital saja. Jadi ada proses ini bagaimana si akta sertifikat yang lama kemudian beralih menjadi digital, itu harus ada di bank datanya negara. Jadi jangan kemudian hanya data sertifikat digital saja, tapi archive dia ketika menjadi sertifikat konvensional itu kan tinggal di scan aja sebenarnya. Di scan. Jadi salah satu syarat pentingnya adalah digitalisasi sertifikat menurut saya untuk bagian dari pelindungan konsumen. Mengusulkan Badan Perlindungan Konsumen arsip itu disertai dengan kepastian sertifikat konvensional yang telah di scanner atau apa gitu, Barcode. di Ada barcode-nya. di barcode yang aslinya loh Mbak, karena saya duta arsip nih. Jadi itu ada sistem pengarsifan untuk sampai kemudian digitalisasi arsip konvensional sertifikat itu masuk ke dalam digital. Jadi yang dimiliki oleh negara maupun dimiliki oleh konsumen bukan hanya arsip digitalnya. Ketika dia klik dengan barcode-nya, maka dia akan punya bukan hanya sertifikat digital, tapi juga arsip sertifikat proses perjalanan sampai kemudian notaris jual belinya di mana tanggal berapa. Sepakat nggak? Itu saya butuh dukungan dari badan ini. Saya sangat butuh dukungan. Kita suarakan dan kita sampaikan mungkin untuk mudah-mudahan sudah. Tapi saya tidak seyakin itu karena saya banyak nanganin kasus juga ini kayak gitu. Tapi beberapa sudah, saya tahu beberapa sudah dilakukan oleh BPN. Baik, ini panjang banget ya. Kita senang banget nih bahwa Bu Rike udah turun secara aktif terhadap beberapa kasus mafia Hiperaktif. tanah di Indonesia. Kamu mau bilang aku hiperaktif? Karena sangat Kamu banyak ya Bu menuduh ya. padahal iya. Sebenarnya gini Bu, yang ingin kita tahu ini ya ke depan ya Bu ya. Langkah konkret apa? Ini 2 pertanyaan terakhir sebagai penutup ya Pak Mufti dan Bu Rike. Langkah konkret apa yang DPR ingin lakukan terhadap kaitan mafia tanah ini apa Ibu sebagai personal di Komisi 6 atau mungkin Komisi 6 secara bersama-sama gitu untuk menuntaskan kasus mafia tanah yang sedang ada ini udah apa aja kira-kira. Kemudian juga BPKN apa nih Pak yang langkah konkret yang ingin bisa ikut terjun, apakah kaitan dengan koordinasi antar lembaga dengan ATR BPN atau bagaimana. Dan sebagai penutup Ibu Rike dan Pak Mufti mungkin bisa memberikan informasi kepada konsumen, langkah apa sih agar lebih waspada sebagai konsumen dalam membeli tanah di ke depan kemudian hari. Demikian. Masuk literasi masyarakat terhadap hak-hak mereka terhadap tanah sehingga masyarakat sangat paham seperti kata ketua tadi dalam hal beli mobil sudah paham harus ada seperti apa ya kan. Ya. Bapak. Jadi menarik, penting dan genting dan hiperaktif tadi ya. Kita harus hiperaktif memang Hiperaktif kita. dalam membantu konsumen. Jadi yang pertama mendorong kami dengan melalui Bu Rike ketemu Bu Rike tentu Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 1 Bu Rike kan Ya, gitu. Yang betul. kedua bahwa dalam konteks untuk kepemilikan tanah tadi memang harus satu barcode. Satu barcode artinya seluruh informasi harus lengkap mulai dari warka sejarah tanah, Nah. kemudian dokumen-dokumen terkait dengan transaksi itu, ada notaris, ada ahli waris, ada keterangan camat, lurah dan sebagainya, ada izin-izin yang lain harus satu barcode kan gitu. Ketika kemudian muncul pada sertifikasi berupa apakah itu HGB, HGU, sertifikat hak milik dan seterusnya, maka itu sesungguhnya sudah clear kan gitu. Tidak ada lagi persoalan overlap, kemudian digugat orang, tiba-tiba muncul kepemilikan baru, tiba-tiba yayasan yayasan ini muncul dan sebagainya karena sudah tahu bahwa dokumennya itu lengkap kan gitu. Kalau kemudian ada persoalan ya tidak bisa karena memang sudah selesai di tingkat final kan gitu. Maka kemudian upaya-upaya dari perlindungan konsumen itu ya tentu satu barcode itu ketika kita mau beli apapun atau memproses apapun kita tahu sejarah tanah itu dari siapa dan sebagainya, kemudian transaksi tadi dan kemudian
tidak ada mafia di situ. Karena itu kan diterangkan bebas dari mafia, misalnya bebas dari sengketa itu dicantumkan. Kalau tidak ada itu tentu kita masih ragu-ragu lagi. Ternyata ada sengketa kan gitu. Ternyata ada mafia. Jadi untuk BPN tentu harus ada surat keterangan bebas mafia kan gitu. Karena lagi-lagi soal mafia ini sangat penting dan kita harus beraktif untuk menangani ini. Ya, jadi, betul. itu saya kira kata kuncinya itu. Apa kata hari ini ya tentu satu barcode supaya kita tenang dan tidak ada seperti luar negeri, nggak ada persoalan carut marut seperti kita ini yang overlap, kemudian yang mafia ikut terlibat dan sebagainya. Di luar negeri tidak ada kasus-kasus mafia tanah seperti kita ini kan gitu. Dan ini sesungguhnya kita juga perlu belajar dari beberapa negara yang memang sudah tidak ada persoalan kan gitu. Dan kita dorong melalui Burike terus berjuang, dan tentu kita saling berdampingan dan perjuangan kita untuk satu lagi perlindungan konsumen yang kita harapkan. Ya, amin. Amin. Literasi masyarakat, saya kira masyarakat sekarang sudah mulai terdidik karena dengan P3RS, artinya mereka sudah mulai bertemu antar pembeli, antar konsumen, mereka saling curhat, gimana kalau saya beli ini, gimana, dan mereka yang sudah tidak ada persoalan memberikan informasi kepada mereka kan gitu. Ini terkait dengan pembelian misalnya apartemen, rumah tapak, rumah subsidi dan sebagainya. Ini mereka sudah punya dan BPKN sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana P3RS yang benar kan gitu. Artinya mereka tahu bagaimana tadi fasilitas, kemudian pasos sampai semuanya, tidak hanya persoalan itu, dan kemudian sampai ketika mereka membayar harus dikembalikan uangnya. Kalau mereka membatalkan itu, saya kira yang persoalan mereka yang rame-rame ini karena sudah lunak tidak di rumah dan tidak dikembalikan kayak gitu. Dan itu saya kira semua perumahan nanti harus fair, bahwa ketika mereka membatalkan, ada satu perumahan yang memang bagus malah justru membatalkan supaya nanti banyak yang membeli. Jadi menunjukkan bahwa ramah konsumen itu seperti itu. Artinya mereka ketika sudah transaksi, bagaimana menyicil ini kan berat kan gitu. Ada yang tukang kemudian puluhan tahun dia nyicil sampai capek, dan kemudian ketika yang mau terpenuhi tidak dapat, tentu itu tidak adil bagi kata Burike tadi. Keadilan ini penting, dan sesungguhnya ketika mereka sudah punya uang pun, ya tentu kalau saya berharap malah bunganya juga diikutkan, karena uang yang sudah ditanam ini menjadi miliknya pelaku usaha atau produsen ini kan juga diputar-putar kan gitu. Dan ini menurut saya kalau pokoknya ajak kembali, mereka senang konsumen ini, apalagi ada sesuatu yang bisa diberikan. Jadi tenang ketika kita membeli rumah, sertifikatnya sudah pecah, artinya pecah itu sudah ya pada rumah itu, dan kemudian itu artinya sudah tenang. Dan satu barcode tadi kata Burike memang harus riwayat tanahnya semua lengkap, dokumen pendukungnya, dan yang terakhir ketika mereka membatalkan harus dikembalikan 1% kan. Itu penting mutlak. Dan penting dan kita harus beraktif. Kayaknya sih abis acara ini perlu konsolidasi dengan BPN dan kita buat satu forum bersama gitu Pak, karena transisi dari sertifikat konvensional ke digital itu sebetulnya adalah perubahan besar dalam tata kelola Indonesia gitu, perubahan besar, sehingga ini perlu pendampingan dalam kaitannya proteksi terhadap konsumen. Dalam hal ini mereka yang jual beli tanah ya, dalam jalur jual beli tanah itu betul-betul bisa dikawal sejak awal lahirnya. Ini mumpung baru nih Pak, ini mumpung baru ada satu biro khusus mungkin di sini yang bagaimana kita benar-benar engagement dengan Badan Pertanahan Negara begitu. Nah, balik lagi kepada pertanyaan dari moderator kita, apa yang akan saya lakukan sebagai personal? Saya tidak bisa mengatakan personal karena saya melekat sumpah jabatan. Jadi saya tidak akan mengatakan saya melakukan ini sebagai personal saya, tidak. Saya melakukan ini sebagai pertama adalah tentu konsekuensi logis dan konstitusional dari sumpah jabatan saya sebagai wakil rakyat atau anggota DPR atau yang disebut dengan legislator, lawmaker, pembuat peraturan perundang-undangan, atau istilahnya disebut dengan parlemen, anggota parlemen. Lalu apa kaitannya kenapa sampai ngomongin genesis dari apa itu wakil rakyat gitu ya? Karena orang juga sering mengatakan, lu sebagai wakil rakyat ngapain dong? Nah, perlu disampaikan lalu apa yang akan kami lakukan dan yang sebenarnya mesti kita lakukan bersama, khususnya sebagai wakil rakyat. Parlemen itu asal katanya adalah parle. Parle itu adalah bicara. Lalu apa yang akan saya lakukan?
pertama kali saya akan bicara. Dan ini saya sedang melakukan tugas saya sebagai anggota parlemen. Jadi kalau ada publik yang mengatakan anggota DPR kerjanya cuma omong-omong doang, ya memang anggota DPR harus ngomong. Kita dibayar untuk ngomong, tapi ngomong dengan argumentasi dan data yang konstitusional untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu bedanya, bukan hanya omong-omong. Justru yang harus dimasalahkan adalah anggota parlemen yang tidak bicara. Karena kita dibayar untuk bicara. Bicaranya kita, nanti kemudian apa yang akan dilakukan adalah memunculkan politik legislasi. Maka kalau dikaitkan dengan hal ini, politik legislasi apa yang harus terjadi di dalam menangani korban mafia tanah. Di samping advokasi, itu advokasi nanti. Tapi pertama adalah mari kita sama-sama menyusun revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di dalamnya ada bab khusus tentang konsumen dalam konteks pertanahan. Itu kita kalau dalam perdebatan sekarang ini hanya ngomong produk komoditas, dan tanah itu di satu sisi memang sebagai komoditas, tetapi di dalam norma yuridis tidak pernah clear and clean bagaimana perlakuan negara dan norma yuridisnya itu dalam konteks tanah sebagai komoditas dagang. Nggak ada, coba ada nggak? Nah, dengan diskusi ini nih jadi dapat poin. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan juga bukan hanya mendesak, yuk sama-sama. Mungkinkah ada konteks di dalam perlindungan konsumen satu bab khusus tentang bagaimana persoalan pertanahan, ya benar nggak, penting nggak? Lalu kemudian apa yang akan dilakukan? Tugas kedua kami adalah politik anggaran. Maka harus ada anggaran yang besar atau ditambah setidaknya. Efisiensi itu adalah efisiensi untuk hal-hal teknis yang tidak mengganggu substansi prinsip pekerjaan institusi negara. Ya, oleh karena itu anggaran-anggaran untuk penanganan kasus, baik itu di ombudsman, baik itu di komisi yudisial, baik itu di lembaga-lembaga advokasi negara lainnya, termasuk Badan Perlindungan Konsumen. Apa yang lu lakuin sebagai anggota DPR? Boleh ditanya. Saya tarung untuk ditambahnya anggaran bagi advokasi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen. Kemudian yang ketiga, politik pengawasan. Apa yang dilakukan sebagai anggota parlemen, parle yang bicara ini? Apakah cukup hanya bicara? Bagian dari politik pengawasan itu, konsekuensi logis dan konstitusional dari sumpah jabatan saya adalah, maka saya sebisa mungkin semampu saya karena sudah digaji, saya harus mengawal, mengadvokasi kasus-kasus yang ada, yang mereka minta tolong kepada saya sebagai wakilnya, begitu. Dengan kemudian membridging, mengkomunikasikan, membicarakannya, baik itu ke lembaga-lembaga negara, ke BPN, baik itu ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung, dan juga lintas komisi. Bukan wilayah Komisi 6, persoalan pertanahan. Sesungguhnya Komisi 2 dan kemudian untuk kasus hukumnya di Komisi 3. Tapi apakah kita bekerja hanya anggota DPR hanya akan membelenggu diri kita dengan tugas komisi? Padahal komisi itu dibagi, sebetulnya bukan setiap orang dibatasi tugasnya di 3 politik legislasi, anggaran dan pengawasan. Itu hanya untuk, karena satu orang tidak mungkin semua isu. Dibagi bukan berarti kita abai terhadap isu yang bukan isu komisi kita. Yang juga artinya karena kita DPR RI, saya sedang membantu masyarakat Enggano yang terisolasi dalam tanda kutip saat ini, 4.300 jiwa, dan itu ada di Bengkulu, di satu pulau yang
lewat hanya bisa dilalui oleh mostly rakyat di sana jalur laut begitu, yang halaman depannya adalah Samudra Hindia, dan kemudian ketika terganggu alur pelayanan laut, padahal itu boleh dikatakan satu-satunya, terutama untuk mengangkut bukan hanya orang tapi barang, maka 3 bulan ini mereka benar-benar struggle untuk bertahan hidup, termasuk kalau ada yang sakit. Ya, karena tidak bisa berhenti di dermaga persoalannya. Bukan tidak ada kapal. Kapal ada, tetapi tidak ada dermaga. Kalau kapal berlayar tanpa dermaga, seperti hidup tanpa tujuan. Nggak nyampe. Nah, lalu pertanyaannya, ini terakhir, yang menurut saya juga penting. Saya mohon dukungan dari semua bestie-bestie saya di seluruh dapil. Sharing saja, bahwa kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Daerah pemilihan itu hanya zonasi ketika teknis pemilihan legislatif. Tapi sebenarnya dalam sumpah jabatan kita, dapil itu bukan satu-satunya yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita DPR RI, maka tanggung jawab politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan itu adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan itu? Misalnya, Bu Rike kok ngurusin orang Bengkulu? Kan bukan dapilnya. Saya menjawabnya, karena saya bukan DPR dapil. Nomenklaturnya DPR RI gitu ya. Jadi kita harus bekerja untuk seluruh Republik Indonesia. Dan saya punya bestie-bestie partner di setiap komisi lintas partai yang kita bisa membangun jejaring. Jejaring yang penting, dan juga dengan kampus segala macam, dengan semua kementerian lembaga, ini sudah tidak melihat lagi lu dari partai mana, enggak. Alhamdulillah ternyata Pak, jejaring itu ada. Jejaring itu ada, dan itu penting dalam perlindungan konsumen. Bisa dibayangkan kalau kita hanya membatasi, oh ini dapil gue, misalnya nih ada orang sakit, minta tolong untuk segera ada tindakan medis penting, tapi dia dari Aceh, dapil saya Jawa Barat. Terus saya bilang, aduh sorry ya bukan dapil gue. Nggak bisa, karena semua politik legislasi anggaran pengawasan itu seperti undang-undang pelindungan konsumen. Saya kan tidak mungkin membatasi hanya untuk konsumen di daerah pemilihan saya Jabar 7, Karawang, Bekasi, Purwakarta. Oleh karena itulah disebut dengan DPR RI, Parlemen Republik Indonesia, karena harus bekerja untuk seluruh Indonesia. Saya kalau diajak ngomong nggak akan berhenti, Mbak. Saya akan terus ngoceh, tapi saya khawatir kalian semua bosan. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman Badan Perlindungan Konsumen yang catatan kalau boleh, catatan penting, karena saya juga ngelihat ini negara kita harus benar-benar kompak. Harus benar-benar kompak. Kita ngelihat bagaimana geopolitik, geoekonomi yang sedang terjadi pergolakan. Apakah persoalan Palestina, Gaza, dan kemudian Iran dan Israel, dan juga sekarang Amerika dengan teman-temannya ikut mengepung Iran, saya kira tidak berpengaruh pada Indonesia, pasti berpengaruh. Ya, kalau kemudian ini semakin berkepanjangan, harga minyak, harga gas itu kemudian akan fluktuatif, dan itu adalah konsekuensi kita hidup di dalam satu rumah yang sama yang bernama dunia, yang bernama planet bumi ini. Apa yang terjadi di sana itu juga akan menimpa kita. Dengan kata lain, saya berharap bahwa kita semakin kompak, Pak, semakin solid. Mana yang kita bisa kerjakan, yuk kita kerjakan. Ini benar-benar terakhir ya Mbak, sabar ya. Sabar. Orang sabar pasti kesel, sabar. Tanpa bermaksud menggurui, saya ingin mengajak semua teman-teman, terutama di institusi negara, semua termasuk, dan bagian dari otokritik bagi saya, setidaknya bagi saya. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Ya, karena jabatan dan harta itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah apa yang kita lakukan selama hidup kita, dan apa yang dibawa dari jabatan kita itu. Sebaik-baiknya jabatan adalah jabatan bermanfaat. Mumpung masih ada jabatan, kita bisa mengintervensi supaya keputusan itu
benar-benar keputusan yang bermanfaat bagi rakyat bangsa dan negara. Itu jalan ibadah kita, kalau disebut jalan ibadah. Mumpung masih ada umur, karena kalau ada umur, nggak ada jabatan, kalau kita bukan di posisi punya jabatan, bisa Apon pernah di lawyer ya? Iya. Apakah bisa nge-range, mendrive segitu banyak kasus? Pasti lebih banyak ketika di sini, Anda membantu banyak orang. Tapi ada jabatan nggak ada umur, kalau udah dikubur kita juga nggak bisa ambil keputusan. Kalau kita hadir di rapat pembahasan undang-undang, kita udah mati, orang lari semua, Pak. Ya, jadi mumpung ada umur, ada jabatan, yuk kita sama-sama jadikan ini jabatan yang bermanfaat dan tidak perlu takut, saya kira, untuk berbicara kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Karena yang harus kita takuti adalah, pertama, kita yang tidak setia pada sumpah jabatan kita. Artinya kita berkhianat pada Tuhan yang Maha Kuasa yang kita yakini. Terakhir buat Mbak terutama, nggak usah takut. Karena hidup itu hanya satu kali. Rugi kalau hidup tidak punya nyali. Bener nggak? Bener nggak, Des? Dan mati hanya satu kali. Rugi kalau mati kita tidak punya arti. Cakep. Dan yang di pojok sana tadi bisikin ke saya, lebih rugi lagi Mbak kalau hidup nggak punya laki. Awas ya, ngeledek ya. Itu penutupnya. Gak usah ketawa, stop. Moderator gak boleh ngetawain narasumber. Puas. Baik. Baik Sobat Konsumen, seru banget nih. Semangat semuanya. Seru banget. Sampai dengan detik terakhir ini sudah menemani kami semua berada di sini. Yang pastinya saya Luciana Udianti, Ibu Rike, ada Pak Dr. Aku Novian. curiga kalimat terakhir yang kamu inget. Sangat berarti di detik terakhir soalnya yang disebutin. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Mbak Luciana. Terima Pak kasih. Mufti udah menemani nih podcast kita kali ini. Bestiku Pak Mufti, semangat. Dengan narasumber spesial kita kaitan dengan kasus mafia tanah yang sedang viral dan diangkat oleh Bu Rike di media sosial. Sikat mafia Instagramnya. tanah. Sikat mafia tanah. Baik, yang tadi kembali sedikit ya Bu ya, bahwa ada 3 entitas terkait dengan mafia tanah di Indonesia. Pertama, negara Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri, yang kita berharap bahwa aparat hukum itu krusial terhadap penegakan mafia tanah ya. Kemudian juga legislator di setiap tingkatan, berharap bahwa politik, legislasi, pengawasan dan juga anggaran itu bergerak secara signifikan dan berbarengan ya. Kemudian juga pemerintah pusat dan daerah yang saling mendukung satu sama lainnya, juga lembaga ya, kementerian dan lembaga. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Nofri terkait dengan bagaimana konsumen ingin mengadu di BPKN RI. Ya, baik, jadi bagi konsumen yang memiliki permasalahan terhadap hak konsumen, maka bisa menghubungi kami di BPKN 153 atau di nomor HP 08153 153 153. Kami siap untuk menerima pengaduan dan dengan segala kemampuan dan disiplin yang kami miliki, kami akan membantu proses penyelesaian yang sebaik-baiknya. Baik, Sobat Keren Konsumen, jangan banget. lupa untuk subscribe YouTube-nya BPKN RI dan juga follow serta like setiap akun media sosial BPKN RI ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Baik, terima kasih. Kita bersama-sama Bu Rike, kita Terima kasih. ucapkan konsumen berdaya bersama-sama ya. Salam konsumen. Konsumen berdaya. Sikat mafia tanah. Sikat. Sikat.